input seperti itu. Jadi faktor-faktor produksi seperti kita ketahui bahwa ada tenaga kerja yang lebih lumrah kita bicarakan dan teknologi atau mesin seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Asya. Tidak bergerak ya PPT-nya? Sudah Mbak, tapi slide sebelumnya. Itu slide 3, yang slide 2. Oh ya. Jadi di sini yang perlu kita ketahui di pasar input bahwa berbeda dari pasar barang ya. Perusahaan di sini kita kenal sebagai konsumen atau pembeli, sedangkan individu, rumah tangga, pemerintah maupun perusahaan-perusahaan lain juga bisa bertindak sebagai penjual atau produsen. Selanjutnya Mbak Asya. Jadi di sini kita lihat di slide ketiga perubahan harga input, kasus input variabel tunggal ketika hanya ada satu input yang dapat divariasikan, asumsi produktivitas marginal tenaga kerja yang akan semakin berkurang, memastikan bahwa penurunan harga tenaga kerja akan menambah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seperti itu, yang dipekerjakan perusahaan. Di sini asumsinya bahwa hanya ada tenaga kerja, jadi tidak ada kombinasi dengan teknologi di asumsinya. Jadi kita paham bahwa tenaga kerja semakin lama produktivitasnya juga akan semakin berkurang seperti itu. Jadi perlu dimanfaatkan oleh perusahaan ketika harga tenaga kerja turun atau upahnya rendah. Jadi bisa untuk merekrut tenaga-tenaga yang baru seperti itu. Mungkin selanjutnya Mbak. Sebentar saya izin ganti mode share screen-nya ya Mas. Oh ya Mbak. Oh ya. Selanjutnya kasus input dua variabel. Jadi di sini kita akan melihat dua kemungkinan atau efek yang akan timbul akibat apabila turunnya tingkat upah seperti itu. Yang pertama kita lihat ada efek substitusi dan efek keluaran atau output. Di efek substitusi, ketika tingkat upah turun, perusahaan akan membeli lebih banyak tenaga kerja, meski output yang akan diproduksinya adalah tetap seperti itu. Kemudian di efek keluaran atau output, penurunan tingkat upah akan mengurangi biaya marginal perusahaan, sehingga menyebabkan peningkatan output dan peningkatan perekrutan semua input termasuk tenaga kerja itu sendiri. Kita akan coba lihat di kurvanya, Mbak Asya. Baik, di sini kita lihat kaitan dengan dua dampak tadi yang timbul. Yang pertama adalah substitusi dan yang kedua adalah input. Di sini dampak substitusi ketika upah tenaga kerja itu turun, maka efek substitusi yang timbul itu lebih banyak tenaga kerja yang diminta. Bahkan jika output tetap konstan. Kita coba lihat gerakan dari titik A ya ke titik B di panel A. Kemudian di panel B, upah minimum tadi akan direspon oleh kurva biaya marginal, karena di situ ada dua kurva ya. Ada dua garis, yang satu marginal cost dan yang kedua marginal cost action, MC action seperti itu. Yang bergerak ke bawah, dan di marginal cost action itu yang baru, kita lihat bahwa output yang dihasilkan itu meningkat. Artinya ada penurunan biaya seperti itu karena upah yang minimum tadi. Kemudian kalau kita kembali ke panel A, peningkatan output yang terjadi di panel B sebelumnya akan menyebabkan lebih banyak input tenaga kerja yang akan diminta di panel A.
Dan hasil dari kombinasi efek substitusi dan output tadi akan memindahkan pilihan input dari titik B ke titik C. Di titik C kita lihat bahwa kurva isokuannya Q2-nya meningkat dari Q1 ke Q2, artinya bahwa output yang meningkat seperti itu. Mungkin selanjutnya Mbak Aca. Sementara di sini pemberlakuan upah minimum ya. Jadi dampaknya adalah pengangguran remaja. Di sini kita ketahui bahwa remaja adalah pelaku di pasar tenaga kerja yang paling mungkin terpengaruh oleh kebijakan upah minimum ini. Karena kemampuan mereka biasanya mewakili spektrum yang lebih rendah. Artinya bahwa pemberlakuan upah minimum melalui regulasi oleh pemerintah itu biasanya akan membuat perusahaan lebih memilih untuk mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta. Ya mungkin saja dengan mengembangkan teknologi yang hemat tenaga kerja dan lain sebagainya. Sementara kita ketahui, dan kalaupun perusahaan di sini misalnya untuk meningkatkan tenaga kerja, tentu skill-skill khusus yang akan dicari oleh perusahaan. Sementara kita ketahui faktanya di lapangan bahwa kebanyakan remaja-remaja itu hanya tamatan SMP atau SMA seperti itu. Sehingga kemungkinan mereka untuk bersaing, untuk mendapatkan pekerjaan itu menjadi lebih sedikit. Inilah yang dimaksud mengapa meningkatnya pengangguran remaja seperti itu. Mungkin selanjutnya Mbak Dia. Baik, kita lihat di sini di upah minimum kita melihat bahwa ada dua kondisi yang mana kita melihat dari sudut pandang pasar dan kemudian sudut pandang perusahaan itu sendiri, typical firm. Jadi di kondisi pasar menunjukkan memang bahwa ada kurva penawaran dan permintaan, di mana di situ tingkat upah keseimbangan telah ditetapkan di titik tingkat upah W1 dan jumlah pekerja itu L1, di mana titik singgung antara permintaan dan penawaran. Dalam kondisi upah ini, nanti perusahaan akan mempekerjakan pekerja di L1. Kita bisa lihat di isokuan 1 seperti itu. Di W1 di panel B. Kemudian pemberlakuan upah minimum di W2 oleh hukum yang seperti saya sampaikan tadi, oleh hukum ataupun kebijakan pemerintah. W2 kita lihat masih di panel B. Maka perusahaan akan mengurangi permintaan tenaga kerjanya dari L2 ke L1. Kemudian kita lihat bahwa di isokuan Q2-nya di panel B dia menurun atau berkurang tingkat produktivitasnya. Maka pada saat yang sama akan lebih banyak tenaga kerja L3 yang dipasok pada upah minimum yang ditentukan seperti itu. Kondisi ini akan membuat lebih banyak tenaga kerja nanti yang dipasok ketimbang sebelum diberlakukannya upah minimum itu sendiri. Kita lihat di panel A di L3. Jadi sebelum penentuan upah minimum itu dia tenaga kerja yang dipasok itu di L2. Jadi di pasar. Sementara setelah upah minimum itu ditentukan dia berpindah ke L3. Jadi penawarannya meningkat seperti itu. Mungkin selanjutnya Mbak Asya. Baik, untuk keseimbangan di pasar input. Di sini pertama ada beberapa poin yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama, upah di pasar tenaga kerja ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kemudian poin kedua, di situ kita lihat bahwa pergeseran permintaan dari D ke D aksen akan menurunkan upah ke W. Dan jumlah tenaga kerja
ke L aksen. Maksud kami di sini tadi menurunkan upah ke W aksen karena sebelumnya di W bintang dan L bintang seperti itu. Jika upah tidak segera menyesuaikan, mungkin akan ada tambahan pengangguran. Ini seperti yang saya sampaikan tadi di materi sebelumnya. Jadi kita lihat bahwa upah keseimbangan itu seperti saya sampaikan tadi berada di W bintang di pasar tenaga kerja, ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kita lihat pada gambar bahwa pergeseran kurva permintaan tadi saya sampaikan di situ dari D ke D aksen itu akan mengakibatkan penurunan tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang diminta. Ini mungkin saja terjadi bisa jadi akibat dari pengembangan teknologi hemat tenaga kerja. Seperti itu dampak dari kita misalkan seperti ini. Penurunan harga pakaian lokal misalnya disebabkan oleh meningkatnya impor. Ini akan direspon oleh perusahaan dengan mengurangi permintaan pekerja pakaian. Kemudian permintaan pekerja yang rendah nanti akan pekerja yang rendah tentu akan secara perlahan mengurangi upah keseimbangan. Selanjutnya Mbak Asya. Baik, di sini kita akan melihat tentang pasar monopsoni ya. Jadi di mana pasar monopsoni ini ada kebalikan dari pasar monopoli. Yang sebelumnya dijelaskan bahwa ketika pasar monopoli kita kenal bahwa hanya ada satu pembeli, maksud kami satu produsen atau penjual. Sementara di pasar monopsoni ini keadaan yang sebaliknya, yaitu keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak sedangkan pembelinya tunggal. Jadi monopsoni merupakan kondisi yang terjadi di pasar persaingan tidak sempurna seperti yang terjadi juga di pasar monopoli seperti itu. Mungkin selanjutnya Mbak Asya. Jadi di sini saya coba contohkan atau misalkan bahwa ada perusahaan A yang baru buka dan akan mulai beroperasi di sebuah daerah. Kemudian orang-orang di sekitar yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut akan berlomba-lomba menawarkan diri untuk bekerja di perusahaan tersebut sebagai tenaga kerja. Artinya di situ bahwa asumsinya bahwa semua masyarakat yang menawarkan diri untuk bekerja itu adalah penjual, penyuplai. Sedangkan perusahaan di sini bisa bertindak sebagai pelaku dari monopsoni itu sendiri karena tidak memiliki pesaing. Artinya perusahaan bisa menentukan untuk tingkat upah tenaga kerjanya nanti. Selanjutnya Mbak Syah. Baik, di sini di kurvanya kita lihat bahwa di pasar monopsoni ini kita lihat ada 3 kurva ya, di mana kurva permintaan atau D kurva penawaran dan S, kemudian marginal expenditure atau ME di situ. Jadi pada gambar perusahaan akan pertama-tama perusahaan akan membeli tenaga kerja dalam jumlah L1 ketika kurva ME berpotongan dengan kurva D atau permintaan. Dan kemudian nanti perusahaan hanya akan membayar dengan upah yang memang bisa terbilang rendah ya, karena di W1-nya. Jadi untuk perusahaan bersedia membayar itu ketika garis putus-putus itu dia bersentuhan dengan kurva penawaran, kurva S ya. Namun ketika jumlah penjual di sini diasumsikan bahwa jumlah penjual bertambah, artinya bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan itu juga bertambah, bisa mencukupi jumlah yang diminta oleh perusahaan tadi ketika kurva S tadi berpotongan dengan kurva D.
Jadi maka harga akan meningkat dari W aksen ke W bintang. Jadi perekrutan maksud saya perekrutan tenaga kerja itu akan meningkat. Di poin kedua itu ketika kurva permintaan dan kurva penawaran itu berpotongan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Trisna. Ya, terima kasih Mas. Tadi sebelumnya dijelaskan bahwasannya monopsoni adalah keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli yang tunggal. Nah, selain itu, monopsoni di sini membatasi permintaan inputnya. Monopsoni juga membayar input lebih sedikit daripada produk nilai marginal dan perusahaan. Sehingga yang dapat melakukan monopolistik adalah perusahaan yang memiliki kekuatan yang cukup besar di pasar input. Dan ketika alokasi sumber daya semakin besar, maka semakin inelastis penawaran tenaga kerja kepada perusahaan monopsoni. Selanjutnya ada monopoli bilateral. Monopoli bilateral itu sendiri adalah pasar di mana hanya ada satu penjual dan hanya ada satu pembeli. Contohnya bisa negosiasi antara pekerja sama perusahaan. Nah, dalam beberapa kasus mungkin ada kekuatan monopoli dari kedua pihak di mana pemasok input mungkin memiliki monopoli dan begitupun sebaliknya pembeli input mungkin memiliki monopsoni juga. Nah, dalam situasi monopoli bilateral ini harga input pasti akan berakhir, akan tetapi harga itu akan tergantung pada kemampuan tawar-menawar dari pihak pekerja sama pihak perusahaan. Next. Di sini ada kurva monopoli bilateral, di mana kurva ini menunjukkan penentuan upah di dalam pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Nah, di sini juga ada kurva demand dan supply, di mana kurva demand dan supply menunjukkan permintaan dan penawaran pasar tenaga kerja. Nah, dalam kurva ini pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna, upah akan mencapai P bintang dan jumlah tenaga kerja yang digunakan sebanyak Q1. Akan tetapi ketika pasar tenaga kerja bersifat monopsoni, tenaga kerja yang akan digunakan berjumlah Q2 dan tingkat upah hanya mencapai P2. Nah, keadaan ini akan menimbulkan ketidakpuasan dari pihak persatuan pekerja karena tingkat penggunaan tenaga kerja sebanyak Q2. Pekerja menginginkan memperoleh upah sebanyak P1, dengan demikian di dalam pasar tenaga kerja monopoli bilateral ini terdapat perbedaan yang nyata di antara upah yang diminta oleh pekerja dengan upah yang ditawarkan oleh perusahaan. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu pengaruh penghasilan dan penggantian perubahan tingkat upah nyata. Di sini juga ada dua efek, yaitu efek substitusi, kemudian yang kedua ada efek pendapatan. Nah, efek substitusi ini dia akan cenderung menurunkan waktu luang dari pekerja itu sendiri. Kemudian efek pendapatan dia kebalikan dari efek substitusi itu sendiri, di mana dia kemungkinan akan meningkatkan waktu luang dari pekerja itu sendiri juga. Next. Nah, di sini ada dua kurva, di mana kurva yang pertama itu menjelaskan efek dari substitusi, kemudian yang kedua itu ada kurva di mana itu adalah efek dari pendapatan. Nah, pada gambar yang pertama ini kurva upah berada di W0, kemudian upahnya naik menjadi
W1. Ketika upah naik, maka perusahaan atau utility juga naik. Maka kepuasan atau utility juga naik. Nah, kenaikan upah di sini bisa dilihat dari dua efek. Yang pertama tadi ada efek substitusi dan kemudian ada efek pendapatan. Nah, yang bisa dipahami dari kedua efek tersebut adalah efek substitusi pergerakannya sepanjang kurva indiferen atau sepanjang kurva U. Akan tetapi kalau efek pendapatan, dia akan menggeser kurva U dari U0 menjadi U1. Yang pertama bisa dilihat adalah efek substitusi. Karena efek substitusi bergerak sepanjang kurva indiferen, maka dia bergerak sepanjang kurva U. Jadi ketika W atau upah naik ke W1, maka W1 digambarkan di sini adalah garis putus-putus. Di sepanjang kurva diferen atau U0, maka kita lihat di titik S. Di mana di titik S ini adalah titik perpotongan atau titik kepuasan maksimum antara konsumsi dan waktu luang atau leisure. Di titik S ini konsumsi naik, akan tetapi waktu luang berkurang. Nah, pada dasarnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, efek substitusi ini akan mengurangi jumlah jam waktu luang, atau bisa jadi mungkin karena harga rekreasi akan lebih mahal, jadi pekerja ini lebih memilih untuk meningkatkan pekerjaannya daripada berekreasi. Sehingga dari itu waktu luang akan lebih sedikit karena dia memilih lebih bekerja. Maka dari itu di sini dinamakan rise in wage increase work. Sehingga kenaikan upah akan meningkatkan pekerjaan. Selanjutnya ada efek pendapatan. Di sini kita bisa lihat di kurva W1 di mana kurvanya yang solid, bukan garis putus-putus. Di sini bertemu dengan kurva indiferen U1. Kalau ditarik garisnya berarti berada di H1 dan T1. Nah, kenapa di sini juga waktu luangnya berkurang? Nah, karena pada dasarnya tadi efek substitusi itu lebih kuat daripada efek pendapatan pada kurva pertama. Nah, pada kurva kedua di sini menggambarkan efek pendapatan. Kalau pada efek pendapatan dia lebih cenderung meningkatkan leisure atau waktu luang. Jadi karena di dalam efek pendapatan di sini asumsinya adalah bahwa waktu luang itu diasumsikan sebagai barang normal. Nah, seperti pada kurva yang pertama, awalnya upah berada di W0. Ketika kurva W0 terbentuk, maka kurva indiferen, kurva U0 terbentuklah kurva maksimum, di mana titiknya di C0 dan H0. Lalu ketika upah naik menjadi W1, maka efek substitusinya kenaikan upah digambarkan dengan kurva yang putus-putus. Karena dia efek substitusi, maka akan menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva indiferen atau di sepanjang kurva U0. Di sini terbentuklah perpotongan yaitu di titik S, di mana C atau konsumsi akan meningkat, akan tetapi waktu luangnya akan turun. Nah, kenapa waktu luangnya bisa turun? Karena efek substitusi itu yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada efek pendapatan di mana W-nya meningkat ke W1. Kurva yang digambarkan pada kurva yang solid, bukan yang putus-putus, dan juga akan menggeser kurva indiferen menjadi U1, di mana titik perpotongannya ialah di C1 dan H1.
sehingga konsumsi naik dan waktu luang juga naik. Ini adalah efek pendapatan. Jadi pada dasarnya efek pendapatan akan meningkatkan waktu luang. Next, Mbak. Di sini ada kurva penawaran pasar untuk tenaga kerja. Nah, ketika upah real di bawah W1, maka tidak ada orang yang memilih untuk bekerja di pasar. Akibatnya, kurva penawaran pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa tidak ada tenaga kerja yang ditawarkan dengan upah real di bawah W1. Akan tetapi ketika upahnya melebihi W1, maka akan menyebabkan satu orang memasuki pasar tenaga kerja. Begitupun yang kedua, ketika upah kurang dari W2, dua orang tidak akan bekerja. Hanya pada tingkat upah di atas W2, dua orang akan memilih untuk mengambil pekerjaan. Nah, ketika upah real ini naik, maka penawaran tenaga kerja dapat meningkat karena kemungkinan ada dua alasan. Yang pertama, upah real lebih tinggi dapat menyebabkan setiap orang bekerja lebih lama. Kemudian yang kedua, bisa jadi upah yang lebih tinggi dapat mendorong lebih banyak orang untuk memasuki pasar tenaga kerja. Mungkin sekiranya itu yang bisa kami presentasikan. Kami kembalikan lagi kepada Prof. Ya, ini Baik, Prof dan teman-teman, mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Saya yakin bahwa ada banyak sekali kekurangan mungkin atau hal-hal yang tidak dimengerti atau kurang jelas. Jadi untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi ya, lebih tepat. ya sedikit saya ingin menggarisbawahi beberapa poin ya sebelum Ya, Prof. diskusi. Jadi kita mulai dengan ini, dengan efek substitusi dan efek output ya. Ya tadi sudah dijelaskan juga bahwa dengan efek substitusi itu artinya begini, perusahaan itu akan menambah input yang harganya relatif turun dan mengurangi input yang harganya relatif naik ya. Jadi meskipun K katakan harga nominalnya konstan, tapi kalau harga labor itu turun, itu berarti juga harga relatif K itu akan naik. Harga relatif labor itu akan turun. Nah itu selalu negatif ya tandanya. Akan mengarah pada input yang harga relatifnya menjadi lebih rendah. Itu efek substitusi. Kalau output itu adalah perubahan jumlah input yang diminta karena perubahan jumlah output. Nah, jadi dengan turunnya harga tenaga kerja, itu berarti kan tersedia dana yang lebih untuk bisa meningkatkan jumlah output. Akibatnya juga permintaan untuk input akan naik, baik capital maupun labor mungkin akan bertambah, akan meningkat. Jadi pertamanya output seperti digambarkan pada kurva yang sebelah kanan. Jadi dengan turunnya upah, maka marginal cost itu akan turun, bergeser sehingga menambah jumlah output. Itu yang gambar 13.2. Kemudian yang ini, kalau yang kontraversi upah minimum ini pada dasarnya adalah bahwa memang tujuannya sepertinya ini upah minimum itu bagus ya, artinya untuk menjamin upah itu layak lah, jangan sampai upah itu terlalu rendah. Tapi kalau dibahas dari aspek ekonomi itu ternyata punya dampak juga tidak begitu menguntungkan ya, jadi perlu dipertimbangkan betul-betul itu. Yang pertama apa dampaknya? Dampaknya adalah ini, bahwa kalau upah itu dipaksa di atas upah keseimbangan, maka akan terjadi pengangguran gitu. Karena supply lebih banyak daripada demand.
Jadi permintaan tenaga kerja akan berkurang, otomatis juga labor output juga akan berkurang. Jadi ada PHK itu, lambat atau cepat itu akan ada PHK. Kalau upah minimum diberlakukan di atas harga keseimbangan pasarnya ya. Dan yang kedua celakanya begini, yang di PHK itu biasanya adalah tenaga yang kurang produktif, tenaga yang berpendidikan rendah. Jadi mereka yang memang sudah kondisi ekonominya itu di bawah, kurang begitu mampu, justru yang di PHK. Yang tidak di PHK adalah kelompok tenaga kerja yang produktif, yang profesional, yang memang gaji sudah tinggi itu. Jadi di situ ada semacam ya kontroversi, katakan dilematis ya. Kemudian yang berikutnya monopsoni ya. Jadi monopsoni itu ada marginal expenses, itu gambar 13.5. Situ kan dilihat bahwa jadi ME itu dalam pasar output itu analog dengan MR ya. Jadi situ kita lihat bahwa keseimbangan itu terjadi pada L1, upah W1, MVP 1. Jadi MR sama dengan katakanlah MC ya. Jadi ME itu bukan MR ya. MR tapi terbalik ya. MR tapi terbalik kalau ME itu ya. Jadi D sama dengan D itu sama dengan MR ya. Kalau pasar outputnya perfect computation, jadi MR sama dengan MC sama dengan MR, lalu MVP 1. Nah, MVP 1 itu adalah nilai kontribusi daripada tenaga kerja. Tapi upahnya cuma W1. Hingga ada terjadi selisih antara nilai tambah yang disumbangkan oleh tenaga kerja dengan mereka yang terima. Dan itu disebut dengan eksploitasi daripada tenaga kerja. Kalau itu monopsoni. Nah, kalau W bintang itu adalah andai kata itu perfect computation. Upahnya W bintang. Jadi keseimbangan perfect computation itu MR sama dengan MC itu ya. Supply itu kan sama dengan MC kalau itu perfect computation. D sama dengan MR. Jadi kita dampak daripada monopsoni itu, jumlah tenaga yang dipekerjakan itu lebih sedikit, berarti penyerapan tenaga kerja lebih sedikit, dan kemudian upah lebih rendah. Nah, ini bilateral yang 36 itu sebetulnya tidak hanya berlaku di pasar input atau tenaga kerja, tapi juga output juga bisa ya. Jadi itu monopoli berhadapan dengan monopsoni. Pembeli tunggal berhadapan dengan penjual tunggal. Jadi kita tahu bahwa kalau monopoli itu cenderung akan menjual barangnya dengan harga yang di atas harga perfect computation, sedangkan kalau monopsoni itu cenderung ingin membeli di bawah harga keseimbangan pasar perfect computation. Jadi harga itu akan terjadi antara kedua itu. Kalau memang misalkan monopolinya lebih kuat, maka harga akan mendekati harga monopoli. Tapi kalau monopsoninya lebih kuat, itu harga akan cenderung mendekati harga monopsoninya. Ya misalkan contoh aktual itu katakanlah produk NASA katakan. NASA itu kan katakan semacam pembeli tunggal itu. Pembeli tunggal kalau dia sebagai produk penerbangan ya, tapi kalau juga bisa sebagai penjual ya. Kalau dia menawarkan untuk katakanlah kepada pihak-pihak yang ingin mengadakan survei di luar angkasa, itu bisa NASA sebagai penjual untuk jasa penelitian. Tapi bisa sebagai pembeli juga bisa. Pembeli untuk astronot katakan. Jadi yang hanya mau membeli astronot itu hanya NASA. Tidak ada pihak lain yang memerlukan astronot kecuali perusahaan
luar angkasa itu ya. Nah, kalau ini menjelaskan ini keputusan dari seorang calon tenaga kerja atau yang anggota masyarakat ya. Jadi dia ini memakai teknik di kurva indifferent di konsumsi ini ya. Kalau dikonsumsi itu kan barang satu dengan barang dua, barang X dan barang Y. Jadi kalau ada substitusi, itu substitusi antara barang X dan barang Y atau makanan dengan pakaian misalkan. Tapi kalau di sini itu substitusinya antara kerja dan leisure. Leisure itu waktu luang, waktu istirahat, waktu bersenang-senang, itu leisure. Jadi ada substitusi. Jadi kalau dia memperbanyak leisure itu berarti kan income-nya berkurang, consumption-nya berkurang. Nah, padahal dua-duanya punya utility. Konsumsi punya utility, leisure juga punya utility. Ya tergantung berapa banyak leisure, berapa banyak dia kerja, itu akan tergantung pada upah. Kalau upahnya rendah, dia cenderung akan bekerja banyak, leisure-nya sedikit. Tapi kalau upahnya naik, sampai batas tertentu, mungkin menambah kerja ya, karena itu ada efek substitusi. Ada efek substitusinya ya, jadi upah naik berarti konsumsi juga naik. Ya. Tapi kalau pada level tertentu upah begitu tinggi, dia tidak akan menambah jam kerja, tapi justru mengurangi jam kerja dan menambah leisure. Itu artinya pada saat itu marginal utility daripada leisure itu lebih tinggi daripada marginal utility daripada income, daripada upah tadi ya. Jadi kalau marginal utility daripada leisure lebih tinggi, maka dia akan mengurangi kerja dan menambah leisure. Tapi kalau pada saat upahnya masih rendah, itu marginal utility daripada uang itu lebih tinggi daripada leisure. Sehingga kalau terjadi kenaikan upah, dia akan meningkatkan kerja dan mengurangi leisure. Ya saya kira contoh nyata itu kalau pekerja-pekerja tingkat rendah itu ya kalau diberi kenaikan insentif itu mereka akan lebih banyak kerja ya. Tapi kalau orang-orang kaya itu justru dia akan memperbanyak waktu luang. Itu beberapa poin yang ingin saya bawahi. Kemudian kita lanjutkan dengan ini tanya jawab diskusi, silakan. Monggo, silakan. Siapa yang ingin mendahului atau memulai diskusi pertanyaan ini? Izin bertanya, Prof. Siapa ini? Asadia? Din, Prof. Baik, silakan Asadia. Bukan, Prof, ini Din. Din, Ya. nama Din ya. Ya, Prof. Terima kasih atas penjelasannya untuk Prof dan presenter. Saya ingin bertanya terkait di kurva monopsoni. Untuk kurva monopsoni ini kan tadi keseimbangannya ada di L1 dan W1, di mana W1 ini lebih rendah dibandingkan dengan W bintang, di mana W bintang ini adalah upah pada pasar persaingan sempurna. Nah ini apakah upah monopsoni akan selalu rendah, padahal kalau kita lihat di contoh yang di buku itu, contohnya monopsoni ini pekerja pada kebun binatang begitu sebagai penjaga beruang, di mana itu kan lebih berat begitu ya kerjanya, tetapi kenapa upahnya justru kalau di kurva ini lebih rendah begitu, atau ini hanya contoh, maka bisa ada efek substitusi misalnya, ada kenaikan upah atau bagaimana? Gitu, terima kasih. Silakan ditanggapi. Sudah jelas pertanyaannya atau masih belum jelas? Iya, jelas, Prof.
tadi disampaikan oleh Mbak Din kalau upah di monopsoni itu akan selalu rendah ya, Mbak Din. Kenapa ya? Jadi seperti disampaikan tadi telah ditambahkan oleh Prof sendiri ya, bahwa di kondisi monopsoni ini tentu pembeli seperti itu, perusahaan sebagai pembeli terhadap tenaga kerja itu bisa dia menentukan upah ya. Seperti terlihat di kurva memang pada dasarnya perusahaan akan selalu berpikir untuk meningkatkan marginal value produknya seperti yang disampaikan oleh Prof. Jadi semakin rendah memang upah yang diberikan kepada pekerja, tentu nanti selisih dari upah ke MVP-nya itu akan semakin tinggi. Jadi memang pada kondisi itu perusahaan akan selalu berpikir untuk menerapkan upah yang bisa dibilang rendah. Mungkin itu Prof, mungkin bisa ditambahkan Prof Semansa atau mungkin Mbak Trisna. Jadi ini marginal expense sama dengan marginal revenue itu kan ini prinsip daripada profit dilihat dari segi pembeli ya. Jadi perusahaan itu sebagai pembeli input dia akan menggunakan satu rumusan untuk melakukan profit, yaitu marginal expense sama dengan marginal revenue ya, sama dengan marginal revenue. Jadi titik L1. Nah, upah itu bukan di kurva ME tapi di kurva S. Nah, kurva S ini. Jadi S itu supply daripada, jadi S itu adalah berbagai tingkat upah yang yang bersedia diterima oleh pekerja dengan berbagai tingkat upah ini. Jadi kalau W1 yang bekerja hanya L1, kalau W bintang, L bintang, kalau tinggi lagi lebih banyak lagi yang ingin kerja. Tapi untuk ini, karena penyerapan daripada tenaga kerja hanya L1 ya, itu berarti upahnya cuma W1. Ya bisa saja, misalkan monopsoni itu orang yang tidak terlalu komersial gitu, dia baru upah W bintang bisa saja. Tapi kalau dia bayar upah W bintang berarti tidak mencapai maksimum profit. Ya, itu. Kalau dia bayar MVP 1 berarti dia tidak dapat profit apa-apa, produsen itu. Karena berarti apa? Karena upah yang dibayarkan sama dengan nilai tambah kontribusi daripada tenaga, jadi MP1. Nah, kalau W bintang, perfect competition itu sama. Jadi upah yang diterima sama dengan marginal cost. Jadi cost sama dengan upah. Jadi kontribusi daripada tenaga kerja itu sama dengan upah yang diterima. Jadi lebih adil lah katakan kalau W bintang itu. Tapi kalau monopsoni itu akan lebih menguntungkan pembeli ketimbang yang menjual. Kalau monopoli sebaliknya, lebih banyak diuntungkan yang menjual ketimbang yang membeli. Itu Mbak Din. Baik Prof, berarti kalau misalnya mau menaikkan upah, harus menaikkan tenaga kerjanya begitu ya Prof? Kalau ingin menaikkan upah? Iya. Kalau ingin menaikkan upah, ya sebetulnya tidak harus. Cuma kalau misalkan dia tetap ingin mempekerjakan L1 misalkan, tidak. Cuma dia akan mungkin karena rasa sosialnya, dia bayar upah W bintang. Meskipun dia ingin kerja L bintang, tapi dia cuma ingin merekrut cuma L1. Itu bisa terjadi. Karena dia Baik, terima kasih Prof. Karena kalau dia rekrut L1 itu ya, rekrut L1 itu berarti ini dia masih punya keuntungan ya, selisih antara MVP 1 dengan W bintang. Tapi kalau dia W bintang dia pekerjakan L bintang, itu ya dia profitnya 0 misalnya. Karena cost-nya makin tinggi.
makin banyak itu kosnya makin tinggi ya. Ya, yang lain? Siapa yang nyusul? Permisi, Prof. Saya mau izin bertanya. Asyadia, Prof. Asyadia, oke, silakan. Tadi sudah oleh Mbak Trisna sudah dijelaskan terkait efek pendapatan dan efek substitusi pada pasar monopsoni kalau nggak salah. Nah, itu tapi saya masih belum menangkap bagaimana kurva S itu dibentuk. Terus saya masih bingung. Tadi di kurva atas ini dengan kenaikan pendapatan itu akan mengurangi leisure time dan meningkatkan jam kerja. Tetapi di bawah ini kenapa tingkat pendapatan yang tinggi ini dapat mengurangi jam kerja dan meningkatkan leisure time seperti itu. Coba gimana? Di kurva efek pendapatan dan efek substitusi ini kan yang kurva berapa? Kurva berapa? Nomor Di berapa? slide 15, Prof. 13, 5. 15, Prof. Oh, 15. Saya masih belum paham adanya kurva S yang garis putus-putus itu. Kemudian saya masih bingung, di panel A ini kan ditunjukkan bahwa kenaikan pendapatan dapat meningkatkan jam kerja dan mengurangi leisure time. Tetapi yang di bawah ini kenaikan pendapatan dapat mengurangi jam kerja dan meningkatkan leisure time. Nah, saya masih belum menangkap dari penjelasannya Mbak Trisna tadi, Prof. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kurva S ini adalah titik perpotongan antara kepuasan maksimum antara konsumsi dan waktu luang S atau leisure. Jadi kenapa di kurva pertama ini ketika pendapatannya naik, maka waktu luangnya akan menurun karena orang-orang akan berasumsi mereka akan memilih lebih baik mereka bekerja daripada mereka menghabiskan waktu untuk rekreasi. Nah, bisa jadi kenapa mereka memilih bekerja, bisa jadi karena harga tiketnya mungkin bisa jadi kalau di buku itu dicontohkan harga tiket rekreasi bisa jadi lebih tinggi. Nah, kemudian di kurva kedua, kenapa pada saat pendapatannya naik, maka waktu luangnya juga akan naik karena seperti yang dijelaskan pertamanya tadi ya, di efek pendapatan itu diasumsikan bahwasannya waktu luang ini adalah sebagai barang normal. Jadi seperti dicontohkan sama Prof tadi ya, ketika orang kaya mungkin atau orang yang memiliki pendapatan yang lebih besar, mereka kemungkinan akan memilih untuk rekreasi karena mereka menganggap bahwasannya rekreasi dan sebagainya atau waktu luang itu adalah ya barang normal. Mungkin seperti itu, Mbak. Oh, baik. Terima kasih. Berarti itu seperti pekerja dihadapkan dalam dua opsi gitu ya. Ketika pendapatan naik, apakah pekerja itu memilih untuk meningkatkan jam kerjanya atau meningkatkan leisure time-nya? Seperti itu ya, Mbak Trisna? Kalau pemahaman saya, ya bisa jadi seperti itu, Mbak. Ya, itu kan seorang orang itu kan dihadapkan kepada pilihan tadi ya. Kerja untuk mendapatkan income, tentu konsumsi akhirnya,
Lalu apakah ini istirahat ya, atau leisure? Nah, kemudian polanya itu, pilihan preferensi itu akan ditentukan oleh kurva indifference. Jadi kurva indifference itu ya. Kalau contoh di sini, kalau upahnya itu naiknya relatif sedikit ya dibandingkan dengan kurva yang satunya yang bawah itu, maka dia masih ingin menambah kerja. Itu artinya apa? Artinya marginal utility dari tambahan income itu lebih besar daripada marginal utility leisure. Karena income masih rendah. Tapi bahwa ini mungkin orangnya sudah kenaikan upah cukup banyak ini. Relatif lebih besar kenaikan upah tarifnya ya. Maka dengan kenaikan upah yang cukup besar itu, maka dia merasa bahwa tambahan income yang nggak perlu penuh itu ya, sesuai dengan tambahan. Tapi justru dia mengurangi jam kerja atau hari kerja, income tetap naik ya. Tapi tidak senaik kalau Anda kata dia tambah jam kerja. Cuma kenapa pada saat itu bagi dia marginal utility daripada tambahan income itu lebih rendah. Karena income sudah tinggi. Marginal utility daripada income itu atau rupiahnya itu lebih rendah daripada marginal utility leisure. Jadi orang itu kan kalau sudah kaya mungkin bos perusahaan yang besar gitu kan, jadi dia mungkin perlu istirahat ya, karena kalau tidak dia malah sakit-sakitan. Itu akan mengatakan marginal cost. Jadi bagi dia memperbanyak waktu luang, piknik kemana-mana gitu. Ya income tetap tinggi sebetulnya, cuma tidak setinggi Anda kata dia full atau penambahnya pekerja. Cuma bagi dia tambahan uang, katakan gaji 1 bulan sudah 200 juta. Gitu. Ada tambahan, katakan cuma 10 juta. Bagi dia 10 juta itu nggak ada artinya, marginal itu sangat kecil. Tapi kalau 1 miliar misalkan, mungkin dia akan mikir, wah ini 1 miliar deh. Mungkin dia akan tambah kerja. Nah itu tergantung pola preferensi masing-masing orang ya. Jadi kalau orang yang kerja mania, itu mungkin dia makin tinggi upah, cenderung makin banyak kerja. Tapi kalau orang yang pembawaannya santai gitu ya, orang yang pasrah gitu ya, mungkin dia ya sudah tidak perlu ngoyo-ngoyo begitu ya. Kalau sudah cukup ya cukup. Kalau naik lagi ya sudah, justru kurangi kerja tambah leisure. Itulah kira-kira. Baik, terima kasih Prof. dan Bu Trisna atas penjelasannya. Mungkin ada lagi yang lain? Saya izin bertanya, Prof. Siapa ini? Firdaus, Prof. Oh, ya sih. Firdaus itu kadang-kadang kalau saya cowok itu ya. Iya, Prof. Silakan Firdaus. Baik, terima kasih Prof untuk kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya kepada kelompok input market ya terkait monopoli bilateral. Nah, di buku yang saya baca di monopoli bilateral itu kan harga input itu tidak dapat ditentukan gitu dan akan sepenuhnya bergantung pada kemampuan tawar-menawar dari pihak-pihak yang terlibat. Dan di sini contohnya adalah selebritis dan bintang-bintang besar gitu. Nah, dalam pasar monopoli bilateral ini apakah ada batasan-batasan harga tertentu gitu sehingga tidak merugikan baik di sisi penawar maupun di peminta begitu Prof. Terima kasih. Silakan. Ya, kalau sepahaman saya kalau di monopoli bilateral itu tidak ada batasan harga ya, karena di pasar monopoli bilateral itu kalau pemahaman saya tergantung dari pihak pekerja dan perusahaan. Misalkan kira-kira lebih kuat, soalnya di sini itu akan cenderung tawar-menawar antara pekerja sama perusahaan. Jadi
tergantung lebih kuat dari pihak mananya nanti. Misalkan kalau lebih kuat dari pihak pekerja, kemungkinan upah akan naik sesuai dengan permintaan pekerja, dan begitupun sebaliknya, kalau lebih kuat dari pihak perusahaan, kemungkinan harga upah sesuai dengan permintaan perusahaan itu sendiri. Sepahaman saya seperti itu, Mbak. Mungkin bisa ditambahkan sama Mas Hairul atau Prof. Terima kasih. Ya, itu jawabannya saya kira sudah cukup ya. Jadi tidak ada kepastian berapa ya, tergantung kepada tadi menarik antara atau negosiasi antara monopoli dan monopsoni tadi ya. Siapa yang kuat ya kan tentu lebih akan mendapatkan untung ya. Jadi kalau kuat monopsoni, harga itu akan di bawah harga keseimbangan, harga perfect computation. Tapi kalau misalkan yang monopoli, harga itu akan di atas harga perfect computation. Ya, silakan yang lain. Kita masih ada waktu sedikit. Ini tadi yang presentasi Trisna apa Asadia? Trisna Perhasa. Trisna ya? Ya. Iya, Prof. Saya hanya membantu share screen saja. Oh, makanya muncul nama Asadia tadi. Oh, jadi Khairuddin sama Trisna ya? Iya, Prof. Ya. Prof, mungkin saya sedikit ini, Prof, kurang jelas. Mungkin Okay. kalau boleh, Prof, walaupun jadi dari kelompok presenter. Jadi terkait dengan monopsoni dan monopoli bilateral tadi, Prof. Berarti memang ada kemungkinan untuk harga itu, misalnya ketika menentukan upah, tingkat upah, itu ada kemungkinan tidak terjadi kesepakatan seperti itu, Prof. Artinya sama kuat antara perusahaan dan pekerja. Perusahaan mintanya segini misalnya, kemudian pekerjanya mintanya segini. Artinya ada kemungkinan untuk tidak dicapai kesepakatan seperti itu. Akhirnya gagal. Iya, bisa ya. Kalau tidak sepakat berarti tidak terjadi transaksi. Iya, Prof. Iya. Berarti ada kemungkinannya ya, Prof. Kenapa? Berarti ya memang ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinannya. Tapi mungkin kemungkinan itu ya kecil dan mungkin tidak bisa berlangsung lama ya. Paling-paling gagal itu hanya untuk menunggu siapa yang akan mengalah, siapa yang akan itu kan. Tapi kalau tidak terjadi sama sekali ya sama-sama rugi. Yang jual nggak bisa jual, yang beli nggak bisa beli. Padahal mereka kan saling membutuhkan. Yang beli itu yang butuh, yang jual juga begitu. Jadi kalau gagal mungkin sifatnya sementara. Ya, silakan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, masih ada. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sekian pada pagi hari ini. Ini presentasi kelima ya. Insya Allah minggu depan kita akan... Iya, Prof. Nah, minggu depan siapa yang akan maju? Saya, Prof. Siapa? Mukafi. Iya, Prof. Mukafi sama? Prof. Sama Novel. Sama Noval, Prof. Sama siapa? Novel, Prof. Oh, Zuhad bin Naufal. Iya. Oh, ya. Ya. Baik, kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.